Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, bertemu kembali dengan saya Rina Marleni. Kali ini saya akan berbagi mengenai pemanfaatan aplikasi chat GPT untuk mempermudah 50% kerja guru. Dalam masa persiapan tahun pelajaran baru, masihkah Bapak Ibu merasa belum siap dan tidak memiliki rekan untuk berdiskusi tentang bagaimana pengimplementasian kurikulum Merdeka? Jika masih, maka GPT adalah jawaban dan rekan yang akan siap membantu Bapak Ibu 24 jam non-stop. Dan kenapa chat GPT ini merupakan salah satu yang bisa mempermudah kerja Bapak Ibu dari kurikulum Merdeka yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2023-2024, maka ada langkah persiapan perangkat ajar guru dalam kurikulum Merdeka. Adapun yang harus kita persiapkan adalah yang pertama itu menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, mempersiapkan asesmen diagnostik, menyusun modul ajar, dan terakhir menyusun bahan ajar. Beberapa perangkat ini membutuhkan teknologi untuk kita menyusunnya. Dan juga harus kita memiliki bekal yang cukup dan pengetahuan yang cukup agar langkah persiapan perangkat ajar yang kita persiapkan untuk kurikulum Merdeka di tahun pelajaran baru itu dapat terlaksana dengan maksimal. Nah, maka saya akan berbagi chat GPT yang bermanfaat untuk guru dalam membantu mempersiapkan perangkat ajar. Adapun manfaat dari chat GPT bagi guru adalah sumber informasi. Kenapa chat GPT menjadi sumber informasi? Karena dengan chat GPT nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi apapun yang diperlukan untuk menyusun perangkat ajar. Kemudian akan membantu merencanakan pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran nanti dapat Bapak Ibu temukan dalam chat GPT. Kemudian untuk perbaikan tulisan. Perbaikan tulisan ini berguna untuk menyusun bahan ajar, menyusun makalah, dan sebagainya. Maka chat GPT nanti juga akan memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu. Kemudian jawaban cepat. Chat GPT dapat memberikan jawaban cepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika Bapak Ibu mempersiapkan perangkat ajar. Kemudian akan memberikan ide kreatif dan sumber inspirasi. Karena dalam pelaksanaan pembelajaran itu kita harus mempersiapkan rencana pembelajaran. Maka kita dapat menanyakan kepada ChatGPT ide-ide kreatif apa yang dapat kita lakukan di dalam kelas nantinya. Kemudian ChatGPT juga akan dapat nanti membantu Bapak Ibu mempersiapkan soal
baik itu asesmen diagnostik, asesmen formatif, ataupun asesmen sumatif dalam pembelajaran. Dan GPT juga mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada ChatGPT. Kemudian yang terakhir, dukungan riset dan referensi. Nah, jika Bapak Ibu memerlukan daftar pustaka, maka ChatGPT juga akan membantunya. Banyak lagi manfaat ChatGPT bagi guru yang dapat meringankan sebagian dari administrasi yang harus dipersiapkan menjelang tahun pelajaran baru. Mudah-mudahan berbagi saya kali ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kepada tutorial penggunaan ChatGPT. Itu sangat mudah sekali. Nah, dan ChatGPT ini juga gratis. Bapak Ibu cukup masuk pada Google, kemudian mengetikkan ChatGPT. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah perkenalkan ChatGPT. Nah, kita akan melakukan uji coba terhadap ChatGPT. Akan tampil dua pilihan yaitu login dan sign up. Maka Bapak Ibu silakan masuk pada sign up bagi yang pertama kali menggunakan ChatGPT. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan email, maka diklik continue. Kemudian silakan Bapak Ibu isi emailnya dan juga password, kemudian klik continue. Maka email verifikasi telah dikirim ke emailnya Bapak Ibu. Silakan dibuka emailnya, kemudian pada email, nah pada email ini klik pada email yang baru dikirim oleh OpenAI. Nah, kemudian diverifikasi email ini. Ditekan verify email address. Nah, maka email telah terverifikasi. Bapak Ibu bisa login di sini atau juga kembali ke menu awal tadi untuk login. Nah, di sini silakan Bapak Ibu login dengan mengklik login. Nah, masukkan password, email, dan password. Kemudian klik continue. Nah, di sini Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi data first name dan last name, kemudian tanggal lahir. Lanjut diklik continue. Setelah dimasukkan nomor HP, maka kode akan dikirim melalui SMS ke nomor HP yang Bapak Ibu daftarkan. Nah, setelah login, maka akan ada tampilan ini. Lanjut aja kita next. Kemudian kita next lagi. Ini beberapa informasi dari ChatGPT. Kemudian ini kita down. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika tampilan ChatGPT kita sudah seperti ini, maka kita tinggal memasukkan informasi apa yang ingin kita ketahui dari ChatGPT. Nah, sebelum kita menggunakannya untuk keperluan yang lain, sekarang kita
menanyakan dulu pada ChatGPT apa sebenarnya dan siapakah ChatGPT itu dan apa manfaatnya untuk guru. Mohon diinformasikan siapa Anda. Mohon diinformasikan siapa Anda. Nah, maka ChatGPT ini memberikan jawaban bahwa saya adalah ChatGPT, sebuah model bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. Saya dirancang untuk memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan berinteraksi dengan pengguna melalui teks. Nah, apakah ada yang bisa saya bantu? Maka ChatGPT ini seperti rekan kerja yang bisa menjawab pertanyaan kita. Kemudian coba kita chat berikutnya. Apakah manfaat ChatGPT untuk guru? Nah, kita tunggu. Nah, ini dia. Maka ChatGPT secara cepat akan memberikan jawaban kepada kita. Kita bisa melihat yang dituliskan. Nah, di sini, apakah manfaat ChatGPT untuk guru? ChatGPT dapat memberikan beberapa manfaat bagi guru, antara lain bantuan dalam penyusunan materi pelajaran, karena sebagai guru Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk membantu dalam menyusun materi pelajaran. Anda dapat mengajukan pertanyaan tentang topik tertentu atau meminta saran tentang strategi pengajaran yang efektif. Kemudian, sumber referensi dan penelitian. Berikutnya, mendukung pembelajaran jarak jauh, pemecahan masalah dan pemecahan konflik, meningkatkan keterampilan mengajar. Nah, Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk berdiskusi tentang pendekatan pengajaran yang berbeda, strategi evaluasi atau metode pembelajaran yang inovatif. Hal ini dapat membantu guru untuk mengembangkan keterampilan mengajar mereka secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa ChatGPT adalah alat bantu yang dapat memberikan informasi dan saran. Keterampilan dan pengalaman pribadi Anda sebagai seorang guru tetaplah aset yang tak ternilai dalam membentuk pendidikan yang efektif. Nah, maka ChatGPT ini hanyalah sebagai alat bantu bagi guru untuk mempermudah dalam berbagai kegiatan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan dan juga hal-hal lain yang perlu pemecahan masalah bagi Bapak Ibu guru. Sekarang kita cobakan untuk menanyakan apakah itu modul ajar atau kurikulum merdeka. Nah, di sini juga sudah dijelaskan. Apakah kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada upaya pengembangan dan perubahan kurikulum pendidikan nasional. Konsep kurikulum merdeka bertujuan untuk memberikan
Kurikulum Merdeka adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada upaya pengembangan dan perubahan kurikulum pendidikan nasional. Konsep kurikulum merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum mereka sendiri dengan mempertimbangkan konteks lokal, kebutuhan siswa, dan tantangan yang dihadapi. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa prinsip inti, antara lain keterkaitan dengan lingkungan lokal, pengembangan karakter, pengembangan keterampilan abad 21, dan pemberdayaan sekolah dan guru. Bagaimana sistem pernafasan pada manusia? Kita memberikan pertanyaan bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Nah, secara cepat, ChatGPT ini memberikan solusi kepada Bapak Ibu. Memberikan materi mengenai sistem pernapasan tersebut. Nah, kemudian coba kita buat satu lagi. Buatlah PT membuat beberapa pertanyaan tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini dia. Jadi ChatGPT secara cepat akan membantu Bapak Ibu untuk membuat pertanyaan tentang suatu topik yang kita tanyakan, yang ingin kita tanyakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini dia. Jadi, setelah memberikan pertanyaan, ChatGPT ini juga bisa memberikan jawaban. Kita coba lihat pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana udara masuk ke dalam tubuh manusia? Maka jawabannya adalah udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung. Nah, ini catatan di bawah. Nih, dia memberikan catatan yaitu harap dicatat bahwa ini adalah jawaban singkat dan sistem pernapasan manusia dapat melibatkan proses yang lebih kompleks. Kita ingin jawabannya lebih kompleks, maka kita kopaskan. Masukkan secara satu persatu, maka jawaban yang akan diberikan adalah jawaban panjang. Nah, ini cara ChatGPT membantu Bapak Ibu. Kemudian dalam mendesain pembelajaran, kita juga dapat menggunakan ChatGPT. Bagaimana caranya? Kita coba ketikkan di sini. Bagaimana langkah-langkah mengajarkan sistem pernafasan pada manusia di dalam kelas. Nah, ini kita coba mencari bagaimana langkah mengajarkan sistem pernapasan di dalam kelas. Nah, ChatGPT juga memberikan alternatif pilihan kepada Bapak Ibu untuk mengadakan atau melakukan langkah-langkah pembelajaran seperti ini. Nah, oke, sudah. Maka kita lihat. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengajarkan siswa
tentang sistem pernapasan manusia di dalam kelas. Yang pertama persiapan, kemudian penjelasan teori, mulai dengan penjelasan teori yang ringkas tentang sistem pernapasan manusia. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan dukung penjelasan Anda dengan gambar atau diagram. Kemudian demonstrasi visual. Gunakan alat visual atau model yang menggambarkan sistem pernapasan manusia. Kemudian diskusi kelompok. Lanjut aktivitas interaktif. Nomor 6, pertanyaan dan jawaban. Lanjut aktivitas praktis. Setelah itu evaluasi pemahaman dan yang harus dicari adalah sumber tambahan informasi. Nah, dari dari langkah pembelajaran yang diberikan atau disarankan oleh ChatGPT, maka ini sudah termasuk kepada pembelajaran yang berdiferensiasi secara proses. Dan ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas. Demikianlah tentang ChatGPT pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share jika ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan juga mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.